Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati dan kami banggakan para sesepuh dan pinisopoh Desa Kranggan, dan yang kami hormati tadi kesebut Bapak Kepala Desa ya. Oh masih tahlil. Nggih, yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang kami banggakan dan kami hormati, kami sayangi para seniman yang sudah ikut hadir pada acara malam hari ini di Desa Kranggan. Kiranya puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena kita bersama masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir pada malam hari ini. Salam hormat dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Beliau menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf karena tidak bisa hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, kami atas nama Dinas Pariwisata mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Semoga dengan kegiatan malam hari ini, seni topeng yang selama ini banyak diperebutkan, banyak yang mengakui, banyak yang ingin, apa istilahnya ya, mengakui. Untuk itu kami atas nama dari Dinas Pariwisata mengucapkan terima kasih karena masih ada niat dari teman-teman seniman semuanya untuk tetap melestarikan dan membudayakan seni topengan ini. Kami berharap wayang topengan ini akan menjadi sesuatu yang membuat kebanggaan bagi Kabupaten Malang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kekompakan, kebersamaan, dan saya lihat ini dari beberapa seniman dari beberapa daerah, ada Kisoleh juga. Kami mengaturkan terima kasih karena rasa kompaknya itu luar biasa. Tadi kami sempat berbicara di dalam, toleransinya cukup tinggi di antara seniman semua. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu. Semoga niat baik kita untuk melestarikan wayang topeng ini menjadi berkah dan kebersamaan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
muni ya. Mas sing kene. Sing kene. Sing kene sampean volumenya sampean tambahi. Nek take. Terus sing kene banter njogo. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua DKKM atau yang mewakili. Waktu yang tepat kami persilakan. Waktu yang tepat. Tambah middle. Sekali lagi perwakilan dari DKKM atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Haike mudun. Volume tok, Mas. Volume tok enggak. Bumi. Tes. Mati. Tes. Orang ini Tes dulu. Tes, Mas. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rahayu.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada siang dan malam hari ini teman-teman paguyuban topeng Sailendra Dusun Keranggan, desanya apa ya ini ya? Desa Keranggan ya. Desa Keranggan menyelenggarakan pementasan wayang topeng yang tidak seperti biasanya, terutama dalam hal cerita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, cerita wayang topeng yang akan dipentaskan pada malam hari ini sengaja diambil dari kisah penting yang berhubungan dengan desa ini ya. Desa ini bernama Keranggan yang berasal dari kata rangga, jadi karanggaan. Nah, rangga itu merupakan sebutan untuk pejabat pemerintahan yang terbilang tinggi. Ken Angrok sendiri gelarnya Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Kita juga mengenal tokoh era Singasari yaitu Rangga Wuni. Kita juga kenal salah satu tokoh penting yang menjadi penguasa di Tuban, Rangga Lawe. Dalam Kidung Panji Marga Semara disebutkan bahwa ketika masa Majapahit akhir, Singasari itu di bawah kuasa Rangga Singasari, ayah dari Ken Candrasari. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jika mencermati nama desa ini, yaitu Desa Keranggan, yang sangat mungkin berasal dari karanggaan, maka tentu ada peristiwa sejarah yang penting pada desa ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jejak sejarah di desa ini syukur masih kita dapati, karena di punden desa terdapat prasasti yang masih berada di lokasinya. Dalam istilah asing disebut dengan inside atau in situ, prasasti batu. Oleh karena prasasti ini berada di Dusun Kemuning ya, maka orang seringkali menyebut prasasti Kemuning atau prasasti Keranggan. Kemuning sendiri ini diambil dari nama pohon, wit kemuning. Nah, di lokasi punden kemuning, pohon kemuning itu masih ada. Saya juga berharap teman-teman di desa ini untuk berkenan melestarikan pohon kemuning itu sebagai pangeling-eling gitu ya. Jadi pohon yang memang konon banyak tumbuh di tempat ini, dan sekarang masih ada yang tersisa pohon kemuning di punden kemuning gitu ya. Punden kemuning. Nah, punden kemuning sendiri ini juga merupakan area yang sangat istimewa karena merupakan areal hutan, tidak terlalu luas, tapi hutan yang cukup lebat, pohonnya gede-gede. Ini mengingatkan saya pada alas larangan, hutan larangan. Jadi karena pentingnya, warga tidak berani sembarangan terhadap hutan ini, dan saya berharap hutan ini dilestarikan ya sebagai paru-paru desa, sebagai paru-paru desa, sebagai hutan desa. Dan hutan ini disabui oleh sungai. Di sebelah utara ada sungai, sungai itu mengalir sebelah utara, kemudian berbelok ke selatan dan sebagainya. Nah, prasasti yang saya sebut tadi ada di hutan larangan Kemuning, di
punden kemuning. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, ini prasasti dari masa kapan? Dari masa pemerintahan siapa? Dan kenapa ada di tempat ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sayang sekali prasasti ini ketika diketemukan dan sempat dibaca oleh FDK Bos dan seterusnya, kondisinya sudah pecah beberapa keping, beberapa bagian. Malah ada satu ikhtiar dari warga untuk menyatukan pecahan-pecahan prasasti ini. Tapi itu tambah celaka, ya, ada celakanya. Prasastinya jadi utuh, celakanya disatukan itu dengan disemen. Jadi beberapa tulisan itu tertutup oleh lepane semen, gitu. Nah, beruntung bagian awal dari prasasti itu masih terbaca, terutama bagian yang berkenaan dengan tahun, bagian yang berhubungan dengan tarikh. Terbaca ada angka tahun dalam prasasti ini, tahun 1256. Ini 1 tahun setelah prasasti Mula Malurung, prasasti yang sangat penting pada masa Singasari, tepatnya pada masa Wisnuwardana. Jadi 1 tahun setelah prasasti Mula Malurung. Dan dalam prasasti Mula Malurung itu ada satu semacam visi dan misi politik yang penting, doktrin politik yang penting bagi Singasari, yaitu apa yang diistilahi dengan Cakrawala Mandala Jawa. Jadi penyatuan Jawa. Mengapa penyatuan Jawa dibutuhkan pada masa itu? Karena sebelum era Singasari, Jawa yang semula satu di bawah naungan Kerajaan Mataram, sepeninggal Raja Erlangga, kemudian terpaksa dipecah menjadi 2, menjadi Kadiri atau Pangjalu dan Jenggala. Nah, inilah satu ikhtiar untuk kembali menyatukan ulang, jadi mereintegrasikan yang sebelumnya mengalami disintegrasi, direintegrasikan. Ikhtiar politik untuk menyatukan kembali Jawa yang sebelumnya terpecah menjadi 2, kemudian menjadi 1 di bawah naungan Kerajaan Singasari atau Tumapel. Inilah yang disebuti dengan Cakrawala Mandala Jawa. Nah, kembali pada prasasti Kranggan. Prasasti Kranggan 1 tahun setelah prasasti Mula Malurung. Sangat mungkin isi dari prasasti Kranggan ini terkait dengan isi prasasti Mula Malurung, yaitu ikhtiar untuk menyatukan Jawa, terutama Jawa Timur bagian timur, Malang dan sekitarnya, Sakaridaning Kawi, Etane Gunung Kawi. Ini merupakan kawasan yang lebih berafiliasi dengan Jenggala. Sementara timur Gunung Kawi, timur aliran Kali Lekso, dulu sebutannya Aksa, itu masuk wilayah Kadiri. Dengan demikian, batas antara Jenggala dan Kadiri pada akhir-akhir masa Kadiri bukanlah berantas. Batas kekuasaan dari 2 pemerintahan yang berseteru dan saling bermusuhan itu adalah Gunung Kawi dan Kali Lekso. Salah satu petandanya yang ada di utara itu ada di Ngantang, yaitu di Gunung Dwarawati, atau orang menyebut dengan Gunung Tondo, atau orang juga menyebut Gunung Antang. Antang itu artinya tondo. Ya, itulah yang menjadi tanda batas antara timur itu Jenggala, barat itu adalah Pangjalu. Oleh karena itu pertempuran Ganter 1222 itu terjadi sedikit di sebelah barat Gunung Dwarawati atau Gunung Kukusan atau Gunung Tondo atau Gunung Antang. Ya, jadi benteng terluar Singasari pada waktu itu ada di Ngabab, Punden Ngabab. Itu di sebelah utara. Di sebelah selatan, karena untuk memasuki kawasan timur Gunung Kawi itu dari arah barat ada 2 celah. Yang pertama menggunakan celah batu, celah yang terbentuk antara Gunung Anjasmoro dan Gunung Kawi, dan celah Kepanjen, itu yang berada di antara lereng selatan Gunung Kawi dan Gunung Kapur Selatan.
Oleh karena itu perlu ada satu perbentengan yang perlu diperkuat. Kalau di utara itu perbentengannya menggunakan Ngabab, itu ada situs Ngabab yang sangat penting ya. Di selatan inilah perlu dibuat perbentengan. Nah, pentingnya desa ini, pentingnya Keranggan, pentingnya Kemuning. Karena apa? Karena tidak jauh dari Kemuning ke arah barat, nanti ada satu desa yang namanya Jambuer. Di situ juga kita temukan adanya tinggalan arkeologis yang orang menyebut, kalau warga setempat ya, warga setempat, struktur bata itu sebagai tembok pembatas Kadiri dan Jenggala. Nah, oleh karena itu mengapa desa ini, desa konon sangat mungkin desa ini bernama Jenar. Ya. Jenar itu artinya kuning. Syekh Siti Jenar. Ya, kuning yang setengah kemerahan. Ya, kuning yang setengah kemerahan. Syekh Lemah Abang atau kuning. Nah, nama Jenar inilah yang kemudian terabadikan menjadi nama dusun, yaitu Dusun Kemuning. Dan nama Jenar juga disebut-sebut di dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama sebagai salah satu situs yang penting, tempat peribadatan yang penting pada era Majapahit. Nah, kisah ini, kisah yang dipentaskan dalam Wayang Topeng Malam Iri menggambarkan tentang anugerah dari Raja Wisnuwardana yang nama lainnya adalah Seminingrat, Mapanji Seminingrat, kepada desa kuno Jenar yang sekarang bernama Karanggan, itu Keranggan, sebagai desa perdikan. Karena apa? Karena jasanya terkait dengan penyatuan Jawa, terkait dengan Cakrawala Mandala Jawa. Selamat menikmati pertunjukan yang akan dipentaskan oleh teman-teman di Keranggan. Selamat malam. Acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Sesepuh Desa diwakili oleh Bapak Amin Nuri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mboten enten suarane iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu, sugeng pinanggih dumateng sedaya warga masyarakat Keranggan, utaminipun dumateng sedaya tokoh seniman dan budaya, para bapak saha para ibu ingkang beragami Hindu, kawula aturaken sugeng dalu, mugi Gusti ingkang akarya jagat tansah paring karaharjan dumateng kawula saha panjenengan rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ya ayyuhal ghudhu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wa anzur ilayya sayyidi binadrah mawsilatin lil hadratil aliyah amma ba'du.
Nuwun sewu kagem sedaya para sepuh pinisepuh dusun Kranggan utaminipun para sepuh pinisepuh aji sepuh ingkang sami rawuh wonten menika panggenan ingkang sanget kita hormati ugi ingkang sanget kita takdimi. Dumateng sedaya jajaran pemerintahan Desa Kranggan utaminipun dumateng Bapak Kepala Desa ingkang menika wedal berkenan rawuh ingkang sangat kita mulyakaken. Dumateng sedaya jajaran Muspika Kecamatan Ngajum ingkang mungkin berkenan hadir wonten menika wedal ingkang sangat kita hormati. Dumateng sedaya Bapak saha Ibu saking Dinas Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Malang, mungkin dalam hal ini dipun wakili kalian Badan Pengawas Kesenian Kabupaten Malang ingkang sangat kita hormati. Para hadirin, para rawuh, sedaya tokoh seniman dan seniwati ingkang berkenan rawuh wonten menika wedal ingkang sangat kita mulyakaken. Para bapak saha para ibu masyarakat Kranggan ingkang sangat dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bilih wonten mendhet wedal menika kawula saha panjenengan dikersakaken saged pinanggih, saged bermuwajahah bertatap muka dalam keadaan ingkang sehat wal afiat, mboten kirang setunggal menapa. Milanipun monggo raos syukur niki kita sampurnaken kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam barokah ingkang sak tepat-tepatipun mugi tansah katur ugi wonten ngarsanipun Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Utaminipun salam ta'diman wa ikhraman dumateng sedaya kekasihipun Allah min awalihim ila akhirihim. Mugi-mugi sedaya priyantun ingkang sampun kasbat estu saged paring tambahan uluran pertolongan utawi syafaat dumateng kawula saha panjenengan. Utaminipun wontenipun pagelaran kesenian tari topeng Sailendra ingkang wonten tlatah Kranggan niki mugi-mugi senantiasa dijangkung kalian Allah Subhanahu wa taala sehingga dados tontonan ingkang saged dados tuntunan kangge sedaya masyarakat Kranggan utaminipun umumipun dumateng sedaya khalayak ingkang sami ningali. Hadirin para rawuh ingkang sangat kita hormati. Sakjane rada ndredeg lek dikengken makili sesepuh nih. Krana kula ki ambek niki nggih sakjane dereng sepuh nemen ngoten lho. Ning sedaya kala wau nggih keranten sampun dipun aturaken kalian pembawa acara. Milanipun matur nuwun sangat atas perhatian saya niku saking tokoh seniman utaminipun saking pemerintahan Kabupaten Malang yang telah nguri-nguri, yang telah memunculkan kados ingkang sampun dipun aturaken kalian pembicara ingkang ajeng kala wau. Kersane masyarakat Kranggan iki pirsa asal usule desane ngoten. Asal usule desane. Kados ingkang badhe dipun aturaken kalian seni tari topeng wonten wekdal dalu menika ingkang mendhet lampahan Dharma Sima Kranggan. Dados Kranggan niki angsal predikat sebuah tanah perdikan yang bebas pajak waktu itu. Milanipun nganti dipun resmekaken kalian panjenenganipun Prabu Wisnuwardana Raja Singasari waktu itu dengan memberikan prasasti sing disalap wonten Punden Kemuning. Milanipun matur nuwun sangat atas perhatosanipun saking sedaya khalayak seniman dan seniwati, tokoh budayawan utaminipun dumateng Dinas Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Atas nama sesepuh Desa Kranggan matur nuwun sangat kanthi iringan doa jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa lagi yang terakhir atas nama sesepuh Desa Kranggan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena kami tidak bisa memberikan penghormatan yang luar biasa, utamanya
kepada tokoh-tokoh budayawan dan seniman-seniwati dari seluruh Kabupaten Malang yang hadir pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kiranya demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Amin.